Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pena, para pendengar yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Vera Sukma dan rekan saya Anda Siva. Senang sekali bisa menyapa kalian di sini. Di tahun ini banyak sekali loh konten-konten yang menarik, seperti podcast. Apakah kalian sudah punya podcast sendiri? Jika belum, tidak usah repot-repot untuk membuatnya. Cukup dengarkan podcast Pena aja. Kami akan berbincang-bincang tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Indonesia memiliki semboyan yang terpampang jelas pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika awalnya ditemukan di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Kata Bhinneka artinya beragam, Tunggal artinya satu, dan Ika berarti itu. Berbicara terkait Bhinneka Tunggal Ika, apakah Mbak Vera tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu dong, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Maka dari itu, semboyan ini harus dijunjung tinggi kedudukannya. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, ras maupun antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Disinilah arti Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ikrar sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Sebagai warga negara yang baik, kalian wajib mengetahui lebih banyak perihal semboyan bangsa Indonesia. Tadi Mbak Vera sempat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, ras, maupun antar golongan. Bisa dijelaskan bentuk keragaman suku bangsa dan budaya? Baik, saya jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama, keanekaragaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh berbagai suku bangsa. Suku bangsa adalah manusia yang memiliki persamaan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh bahasa. Ciri khas suatu suku bangsa dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu tipe fisik, bahasa, dan kesenian. Berbincang-bincang terkait suku bangsa, coba Mbak Ana sebutkan dong suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menyebutkan terkait suku bangsa dan juga nama pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, dihuni oleh suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Kubu, Lampung, Rejang, dan Palumbang. Selanjutnya yaitu Pulau Jawa, dihuni oleh suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger. Yang ketiga, Pulau Nusa Tenggara, dihuni oleh suku Bali Aga, Bali, Sasak, Sumbawa, Bojo, Alor, Solor, Roti, Sawu, Sumba, Flores, dan Timor. Selanjutnya, Pulau Kalimantan, dihuni oleh suku Melayu, Dayak, Banjar, dan Kutai. Selanjutnya yaitu Sulawesi, dihuni oleh Makassar, Bolang, Gorontalo, Toraja, Buton, Mekonga, Lanan,
Tomini, Sangir, Minahasa, Mongondo, Bugis, dan Tolaki. Selanjutnya, Maluku dihuni oleh Ternate, Tanimbar, Kei, Ambon. Yang terakhir yaitu Papua dihuni oleh Biak, Asmat, dan Sentani. Yang kedua yaitu keanekaragaman budaya. Budaya merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia yang dilestarikan secara turun-temurun. Masing-masing suku bangsa mempunyai budaya daerah. Budaya daerah juga sering disebut sebagai budaya tradisional atau budaya adat. Bentuk keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Lingkungan alam. Sebagai contoh, penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki kebudayaan berbeda dengan penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan. Yang kedua, hubungan dengan budaya lain. Hubungan dengan budaya lain ini dimungkinkan ketika seseorang melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Dan yang terakhir, keyakinan dan kepercayaan. Indonesia memiliki berbagai macam keyakinan. Perbedaan ini dapat membentuk keragaman dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan kebudayaan yang berbeda. Apakah Mbak Ane tahu contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia? Contoh dari keragaman budaya adalah rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu dan alat musik daerah, makanan khas daerah, serta upacara adat. Nah, di Indonesia kan memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Menurut Mbak Ane, bagaimana sih cara untuk menghargai keragaman di masyarakat? Cara menghargai keragaman di masyarakat. Bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk yang kaya akan keberagaman, mulai dari keragaman budaya, suku, ras, agama, kepercayaan, hingga bahasa. Keberagaman ini harus disertai dengan sikap menghargai dari masyarakat Indonesia. Tujuannya agar tercipta kedamaian di tanah air. Tanpa sikap tersebut, perpecahan rentan terjadi, sebab banyaknya perbedaan dalam masyarakat dapat memicu konflik seperti pertentangan atau penindasan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menerapkan sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sikap menghargai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara lain, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menghargai kepercayaan yang dianut sesama, menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang terakhir, berperilaku sopan kepada orang lain. Persatuan dan kesatuan dapat menjadi bukti pentingnya kekompakan. Melalui persatuan, kita tidak akan mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi kepentingan umum. Berikut contoh sikap menghargai keberagaman di Indonesia untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati orang yang berbeda agama dan suku. 2. Turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Membina kerukunan dengan tetangga, saling menghargai dan menghormati. 4. Mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan. 5. Saling menghormati dan menghargai sesama. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, jadi persatuan dan kesatuan memiliki peranan penting ya bagi Indonesia. Ya, tentu saja, karena Indonesia ini adalah negara yang heterogen dengan wilayah yang luas.
Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan memiliki peranan yang sangat penting bagi proses integrasi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mengingat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, maka para founding fathers kita menempatkannya ke dalam landasan ideologi kita, yaitu Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman ini tentunya sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bernegara, mendukung stabilitas ekonomi, membangun kehidupan sosial yang beradab, dan yang lainnya. Urgensi persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan ini dapat mewujudkan 1. Kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama bangsa Indonesia yang lebih akrab. Dan yang terakhir, memperlancar proses pembangunan negara Indonesia. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Indonesia, kita juga perlu mengetahui apa saja alat pemersatu bangsa. Nah, di sini ada 10 alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, burung Garuda. Yang keempat, bahasa Indonesia. Yang kelima, Indonesia Raya. Yang keenam, bendera merah putih. Yang ketujuh, UUD 1945. Yang kedelapan, konsep wawasan Nusantara. Yang kesembilan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-10 atau yang terakhir, kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya memahami keberagaman suku bangsa dan budaya ini sangat penting karena dapat memupuk sikap toleransi, menumbuhkan sikap nasionalisme, dan menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. Cukup sekian podcast dari Pena, Pera, dan Ana Siva. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. amin. Selamat mendengarkan dan see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.